Mengapa suatu hal yang kita lakukan yang menghasilkan kesenangan atau menghasilkan kenikmatan oleh Aristoteles tidak disebut sebagai kebahagiaan? Saat kita makan bakso merasa nikmat, enak, atau pada saat seks enak dan nikmat ya. Tetapi itu tidak disebut sebagai kebahagiaan oleh Aristoteles. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan apa itu kebahagiaan dan bagaimana mewujudkan kebahagiaan dalam perspektif Aristoteles. Diskusi kita dalam kesempatan ini akan mengacu kepada buku Aristoteles, Nicomachean Ethic atau Etika Nicomacheia. Karena memang pada buku itu Aristoteles banyak membahas tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana mewujudkan kebahagiaan itu. Di awal buku ini Aristoteles mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu hendaklah memiliki tujuan. Jadi satu perbuatan yang baik atau sesuatu aktivitas yang baik adalah aktivitas yang memiliki tujuan. Aktivitas yang tanpa tujuan adalah aktivitas yang kosong, aktivitas yang semu, yang tidak memiliki manfaat apapun. Jelas sekali saya kira kalau kita melakukan satu hal, pasti selalu ada tujuannya. Kita belajar, punya tujuan ingin pintar, ya. Kita makan, kita punya tujuan ingin kenyang, kita jalan-jalan, kita punya tujuan ingin refreshing, menghilangkan kepenatan dan seterusnya. Kemudian bagaimana seharusnya tujuan manusia di dalam menjalani kehidupan ini? Menurut Aristoteles ada dua tujuan manusia. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat sementara, kemudian yang kedua tujuan yang bersifat abadi. Tujuan sementara ini sebetulnya tujuan yang bersifat sebagai sarana. Misalnya kita sekolah ingin mendapatkan ijazah. Kemudian ijazah ini tujuannya adalah agar kita bisa bekerja. Bekerja tujuannya agar kita bisa mendapatkan uang. Uang tujuannya agar kita bisa beli makan. Makan tujuannya agar bisa kita hidup dan seterusnya. Dan itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah tujuan yang bersifat abadi. Tujuan di mana kita sudah merasa puas dan selesai. Nah, tujuan yang abadi inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai eudaimonia. Apa itu eudaimonia? Menurut Sir David Rose, eudaimonia ini berarti kebaikan di masa yang akan datang. Cuma di dalam tradisi bahasa Inggris ini diterjemahkan menjadi happiness dan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebahagiaan. Menurut David Rose ini tidak terlalu cocok penyempadanan ini karena happiness itu di dalam tradisi bahasa Inggris lebih dekat kepada kenikmatan, ya. Lebih dekat dengan pleasure, kesenangan, ya. Walaupun tingkat kenikmatannya antara pleasure dan happiness ini mungkin berbeda. Kalau happiness tingkat kenikmatannya atau tingkat kesenangannya lebih lama, sementara kalau pleasure itu sebentar. Karena itu menurut Sir David Rose yang agak mendekati dalam bahasa Inggris dengan kata eudaimonia itu adalah well-being, yang oleh orang Indonesia diterjemahkan menjadi kesejahteraan. Ini kita agak repot mau mencari padanan kata di dalam bahasa Indonesia apa itu eudaimonia. Tapi saya kira saya tetap mempergunakan kata kebahagiaan, namun kebahagiaan bukan sebagai kesenangan, ya. Kebahagiaan yang datang dari luar, ya. Karena eudaimonia itu menurut Sir David Rose berarti kebahagiaan yang eksternal, ya. Kebahagiaan yang sumbernya tidak dari rasa, tidak berhubungan dari rasa yang itu dianggap subjektif. Nah, dari dua tujuan kehidupan ini yang sementara dan yang abadi ini menurut Aristoteles seharusnya kehidupan manusia adalah mengejar tujuan yang abadi. Cuma persoalannya bagaimana kita mengejar tujuan yang abadi atau bagaimana kita memperoleh eudaimonia itu, kebahagiaan itu. Menurut Aristoteles ada beberapa orang yang kemudian mengejar kekayaan. Mereka menganggap kekayaan itu adalah yang bisa membahagiakan. Tapi ternyata ada banyak orang yang dengan kekayaannya justru menderita. Dengan kekayaannya kadang dirampok. Dengan kekayaannya dia harus pontang-panting menjaga kekayaan itu agar tidak hilang. Ada lagi orang yang menurut Aristoteles mencoba mengejar kenikmatan. Karena dia menganggap sesuatu yang nikmat itu, misalnya ada seks, ada pesta, ada dugem misalnya, ada banyak hal lah kira-kira, itu dianggap sebagai sesuatu yang membahagiakan. Tetapi ternyata kebahagiaan itu tidak abadi. Kebahagiaan itu hilang seiring dengan hilangnya aktivitas itu. Kenikmatan seks hilang, ya begitu aktivitas seks itu tidak lagi dilakukan. Kenikmatan dugem misalnya itu juga hilang seiring dengan kita tidak melakukan lagi aktivitas dugem itu. Lalu kata Aristoteles ada orang ketiga nih yang mencoba mengejar kehormatan karena dia merasa bahwa kehormatan itu adalah kebahagiaan yang abadi nih. Ternyata kata Aristoteles kehormatan itu tidak didapat dari diri kita. Kehormatan itu diberikan oleh orang lain.
kehormatan dicapai dari orang-orang yang datang memberi hormat pada kita. Nah, begitu orang itu tidak memberi hormat pada kita, maka kehormatan itu hilang. Maka kebahagiaan itu menjadi hilang. Lalu bagaimana sebetulnya kita bisa mencapai kebahagiaan ini? Menurut Aristoteles, kebahagiaan itu justru tidak bisa kita tuju dengan serta-merta. Tidak bisa kita melakukan sesuatu misalnya dengan tujuan mencapai kebahagiaan atau mengobsesi kebahagiaan. Justru orang yang terlalu mengobsesi kebahagiaan dengan aktivitas yang dilakukannya, kata Aristoteles, justru mereka kadang tidak bahagia. Agak aneh nih Aristoteles. Jadi bagi Aristoteles, kebahagiaan itu bukanlah hasil. Kebahagiaan itu given pada proses yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang bermakna, kata kuncinya di situ, sesuatu yang bermakna, maka di situ kadang menyertai kebahagiaan. Jadi persoalannya kemudian, apa itu perbuatan yang bermakna? Ada 3 hal yang oleh Aristoteles dianggap bermakna. Yang pertama adalah realisasi potensi diri. Kemudian yang kedua adalah filsafat, dalam arti filsafat teoritis maupun praktis. Kemudian yang ketiga adalah berpolitik. Yang pertama, aktualisasi dari potensi diri. Misalnya orang yang memiliki potensi mengajar, lalu kemudian dia diberi kesempatan untuk mengajar, maka dia di dalam melakukan aktivitas itu merasa bermakna. Ada teman saya yang dia suka menerjemah ya. Dia terjemahkan tuh beberapa karya-karya klasik. Walaupun dia tidak mendapatkan uang. Menurut kita mungkin itu pekerjaan yang sia-sia ya. Pekerjaan yang tidak terlalu menguntungkan lah paling tidak begitu. Tetapi dia senang melakukannya. Dan mungkin dia merasa bahagia di situ. Begitu juga dengan orang yang memiliki potensi bermain musik. Ketika dia diberi kesempatan untuk merealisasikan potensinya itu, maka dia akan merasakan hal yang bermakna pada dirinya. Begitu juga dengan beberapa profesi-profesi yang lain. Kedua, berhubungan dengan aktivitas filsafat. Dalam hal ini filsafat baik yang teoritis maupun praktis. Teoritis berhubungan dengan bagaimana yang ada atau apa yang ada, kerangka-kerangka teoritik. Tentu dalam hal ini filsafat yang masih tidak seperti hari ini mungkin definisinya ya. Filsafat yang dibedakan begitu jauh dengan sains. Karena di era Aristoteles belum ada pembedaan yang mendasar tuh antara filsafat dan sains. Bahkan Aristoteles boleh kita sebut sebagai saintis juga. Karena dia banyak meneliti tentang apa yang kita sebut hari ini sebagai biologi. Dia juga meneliti tentang hewan-hewan. Lalu kemudian filsafat secara praktis. Filsafat secara praktis ini berhubungan dengan apa yang seharusnya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan apa yang kita sebut hari ini etika ya. Apa yang harus kita lakukan dalam suatu perbuatan tertentu ya, secara konseptual ya. Jadi setelah kita misalnya mengetahui bahwa menyeberang di lampu merah itu tidak baik, lalu apa yang harus kita lakukan ya? Itu sebagai pengetahuan praktis barangkali. Nah, pengetahuan-pengetahuan inilah menurut saya Aristoteles masih meyakini bahwa orang yang berbuat baik ya, suatu perbuatan itu didasari oleh pengetahuannya. Sehingga dia perlu meletakkan filsafat sebagai salah satu hal yang dianggap bermakna untuk memperoleh kebahagiaan berdasarkan pengetahuan. Lalu kemudian yang ketiga adalah tentang politik. Nah ini saya pernah membicarakan filsafat politik Aristoteles. Jadi Aristoteles meyakini bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya, zoon politikon, ya, social being. Ya. Karenanya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia butuh orang lain, ya, butuh keluarga. Keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, butuh keluarga yang lain. Nah, keluarga yang berkumpul ini dari sekian keluarga akan menjadi desa. Desa juga masih belum cukup ya. Desa perlu berkumpul dengan desa-desa yang lain. Maka menjadilah apa yang disebut sebagai polis. Nah, polis ini dianggap satu realisasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial tadi. Jadi manusia yang bersifat sosial yang membutuhkan orang lain itu kebutuhannya menjadi tercukupi, menjadi mandiri, autarkia, itu setelah membentuk suatu komunitas besar yang disebut sebagai polis. Jadi itulah pandangan Aristoteles tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana mewujudkan kebahagiaan itu. Tetapi kita masih punya satu pertanyaan nih buat Aristoteles. Tentang bahwa perbuatan manusia itu selalu didorong oleh hal-hal yang menyenangkan. Lalu kemudian manusia berupaya meninggalkan sesuatu karena hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kesenangan dan ketidaksenangan itu sebetulnya pendorong utama perbuatan manusia. Bagaimana Aristoteles menyikapi persoalan ini? Menurut Aristoteles ini masih bisa disiasati. Jadi persoalannya kira-kira
apa yang dianggap menyenangkan dan apa yang dianggap tidak menyenangkan. Itu harus diarahkan kira-kira. Nah, dorongan manusia untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan itu harus diarahkan kepada sesuatu hal yang bermakna tadi. Jadi, dorongan untuk mencapai kesenangan itu haruslah kesenangan pada perbuatan-perbuatan yang bermakna tadi. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa mengarahkan ke perbuatan yang bermakna itu? Disinilah menurut Aristoteles pentingnya pendidikan. Yang mana pendidikan itu dikelola di dalam polis. Jadi polis itu juga sebetulnya dalam rangka kira-kira mengarahkan perbuatan-perbuatan manusia kepada hal-hal yang bermakna tadi. Baik pengaturan polis melalui pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan, maupun pengaturan polis melalui undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat, serta para penegak aturan-aturan itu yang ada di dalam polis itu. Jadi itu jawaban Aristoteles ketika dia dihadapkan kepada etika hedonisme ya, yang pada saat itu juga berkembang yang diajarkan oleh Epikuros. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat.